بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid, memasuki bab yang ke-15. Bab ini tidak diberi judul oleh penulis sebagaimana bab-bab yang lain. Beliau langsung menjadikan dalil yang pertama sekaligus sebagai judul. Andai kita bisa berikan judul, maka bab ini judulnya adalah tentang batilnya kesyirikan. Dan juga penjelasan tentang bodohnya orang yang berbuat dosa syirik atau menyembah atau menuhankan selain Allah Azza wa Jalla. Tapi aslinya bab ini diberi judul oleh penulis langsung dengan dalil yang pertama. Beliau mengatakan babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Azza wa Jalla, ayushrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun, dan yang mereka sembah itu adalah makhluk yang diciptakan dan tidak bisa menolong mereka, tidak mampu menolong orang-orang yang menyembah mereka, bahkan tidak pula menolong diri mereka sendiri. Surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Jadi jamaah sekalian, bab ini berbicara tentang batilnya kesyirikan. Dan apabila kita memahami batilnya kesyirikan, maka kita pun tahu kebenaran tauhid sebagai lawan daripada kesyirikan tersebut. Jadi inilah inti pembicaraan dalam bab ini, tentang batilnya kesyirikan dan kebenaran tauhid. Jemaah sekalian, ada paling tidak dua faidah penting mempelajari bab ini. Yang pertama adalah keimanan kita kepada Allah, keimanan kita atau keyakinan kita kepada tauhid itu akan semakin kuat. Dan kita bahkan tambah bersyukur Allah menganugerahkan kepada kita hidayah untuk mentauhidkannya dan menyelamatkan kita dari kesyirikan. Ini yang pertama. Tauhid kita akan semakin kokoh. Kita akan semakin jauh dari kesyirikan dan kekufuran. Ini faidah pertama. Faidah yang kedua, di dalam bab ini juga kita akan dibekali dengan ayat-ayat dan hadis untuk mengajak orang musyrik bertobat. Jadi ada bekal dakwah yang sangat bagus atau cara yang sangat jitu untuk mengajak orang musyrik bertobat. Karena di dalam bab ini kita akan bahas di antara dalil-dalil akli, dalil-dalil akal sehat, dalil-dalil yang bisa mengajak orang musyrik itu berpikir, menggunakan akal sehat mereka, bahwa yang pantas disembah hanya Allah tabaraka wa ta'ala.
Baik. Jadi inilah dalil yang pertama, surat Al-A'raf ayat 191-192. Allah Azza wa Jalla berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun? Dan yang mereka sembah itu adalah makhluk yang diciptakan. Wala yastati'una lahum nasraw wala anfusahum yansurun. Bahkan yang mereka sembah itu tidak bisa menolong mereka, tidak pula bisa menolong diri sendiri. Jemaah sekalian, ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Pelajaran yang pertama, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang batilnya kesyirikan. Salahnya perbuatan syirik itu. Batilnya peribadahan kepada selain Allah. Atau kesalahan besar orang yang menuhankan atau menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Di mana sisi kesalahannya? 4 sisi atau 4 bukti yang menunjukkan batilnya kesyirikan. Yang pertama, yang mereka sembah itu tidak bisa menciptakan apapun. Tidak bisa menciptakan apapun. Jadi di dalam 2 ayat ini kita juga bisa memetik pelajaran tentang lemahnya makhluk yang disembah selain Allah. Apapun itu, makhluk apapun yang disembah selain Allah adalah lemah. Bukti kelemahannya apa? Yang pertama, tidak bisa menciptakan apapun. Apapun nggak bisa. Dan di sini Allah menyebut mereka tidak bisa menciptakan apapun dengan kata syai'an. Dengan kata syai'an yang terletak dalam konteks penafikan. Jadi ini dalam bahasa Arab disebutkan para ulama ahli tafsir. Kata syai'an di sini adalah kata nakirah yang terletak dalam siyakun nafi, konteks penafikan. Fatufidu al-umum, sehingga memberi makna umum. Artinya, makhluk yang mereka sembah itu, atau sesuatu yang mereka anggap Tuhan itu, benar-benar nggak bisa menciptakan apapun. Apapun nggak bisa dia ciptakan. Ini yang pertama. Bukti batilnya peribadahan kepada selain Allah. Yang pertama, yang mereka sembah itu tidak bisa menciptakan apapun. Kemudian yang kedua, yang mereka sembah itu sendiri adalah makhluk yang diciptakan, yaitu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena segala sesuatunya diciptakan oleh Allah. Jemaah sekalian, yang berwujud itu hanya ada 2. Kalau bukan Allah berarti makhluk. Kalau bukan makhluk berarti Allah. Itu saja, nggak ada yang ketiga. Allah dan ciptaannya saja yang berwujud. Hanya ada Allah dan ciptaannya. Kebaikan dan keburukan keduanya adalah ciptaan Allah. Selain Allah tidak bisa menciptakan kebaikan, tidak pula bisa menciptakan keburukan. Maka tidak pantas mereka untuk disembah. Mereka sendiri adalah makhluk yang Allah ciptakan. Kenapa enggak menyembah penciptanya? Penciptanya sudah pasti yang maha kuat. Karena dia yang menciptakan mereka dan menciptakan segala sesuatu untuk mereka. Harusnya dialah yang disembah, bukan yang diciptakan. Kemudian yang ketiga, tidak bisa menolong mereka. Wala yastati'una lahum nasra. Yang mereka sembah itu tidaklah bisa menolong mereka. Jadi apa manfaatnya disembah? Ini kan kebodohan. Ini juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Ayat ini menjelaskan tentang kebodohan orang yang menyembah kepada selain Allah. Mereka menyembah sesuatu yang sama sekali nggak bisa menolong mereka. Sama sekali nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau menolong saja nggak bisa, apalagi menghukum. Apalagi menghukum. Jadi
ketika disembah nggak bisa menolong, ketika nggak disembah nggak bisa menghukum. Maka ini batil dan sekaligus bodoh. Orang yang menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat kata Allah, wala anfusahum yansurun. Bahkan makhluk-makhluk yang mereka sembah itu tidaklah bisa menolong diri mereka sendiri. Subhanallah, jangankan menolong orang lain, menolong diri mereka sendiri saja tidak bisa mereka lakukan. Dan jangankan makhluk apapun itu, makhluk yang paling mulia saja tidak bisa menolong diri beliau sendiri, tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat, sebagaimana Allah perintahkan di surat Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'aw wa la darran illa ma syaa Allah. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, aku tidak punya kuasa untuk memberi manfaat ataupun mudarat kepada diriku sendiri, kecuali yang Allah kehendaki. Subhanallah. Kalau Nabi SAW saja tidak pantas untuk disembah, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menimpakan mudarat, tidak bisa menolong, tidak bisa menciptakan apapun, maka selain beliau tentu lebih tidak pantas lagi. Iya. Jadi jamaah sekalian, di dalam ayat ini juga ada pelajaran penting, yaitu penjelasan tentang bodohnya orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Mereka melakukan sesuatu yang tidak masuk akal sehat. Jadi syirik itu bukan hanya bertentangan dengan syariat, tapi juga bertentangan dengan akal sehat. Bertentangan dengan akal sehat. Namun jamaah sekalian, itulah fakta. Walaupun katanya orang hari ini sudah pintar-pintar, faktanya masih banyak yang bodoh dalam urusan ibadah. Mungkin mereka pintar dalam urusan dunia saja, tapi dalam urusan beragama masih banyak yang bodoh. Masih banyak yang bodoh. Mereka menyembah patung, subhanallah. Masih ada jutaan, mungkin miliaran manusia di muka bumi ini yang hari ini menyembah patung. Bahkan menyembah sapi, menyembah monyet. Masih ada miliaran manusia di muka bumi ini. Walaupun mereka mengklaim sekarang zamannya orang sudah pintar-pintar, gak seperti orang dulu lagi. Faktanya, dalam urusan ibadah mereka masih banyak yang sangat bodoh. Mereka menyembah sesuatu yang bahkan mereka pahat sendiri. Mereka buat sendiri patung-patung. Dan ini juga bisa kita petik pelajaran. Juga bisa kita petik pelajaran dari ayat ini adalah Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita metode berdakwah kepada orang musyrik. Metode berdakwah kepada orang musyrik. Apa metodenya? Mengajak mereka berpikir, menggunakan akal sehat mereka. Mengajak mereka meninggalkan kebodohan mereka. Mengajak mereka mikir. Dan ini metode dakwah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah sebutkan di surat As-Saffat ayat 95-96 tentang dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam. Qala, beliau berkata kepada kaumnya, ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apakah kalian menyembah sesuatu yang kalian pahat sendiri? Padahal Allah dialah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Perhatikanlah jemaah sekalian, ayat ini sama dengan ayat yang kita bahas. Dakwah yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya, mengajak mereka mikir, menggunakan akal sehat. Apakah pantas kalian menyembah sesuatu yang kalian buat sendiri? Patung yang kalian pahat sendiri. Kemudian beliau menjelaskan mengapa hanya Allah yang berhak disembah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
dan hanya Allah yang menciptakan kamu serta apa yang kamu kerjakan. Kemudian ayat yang lain juga, ayat yang sangat bagus untuk kita jadikan renungan. Allah mengajak kita berpikir menggunakan akal sehat. Surat Al-Hajj ayat 73-74. Surat Al-Hajj ayat 73-74. Ya ayuhan nasu, duriba mathalun fastami'u lahu. Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah kalian perumpamaan itu. Dengarkanlah oleh kalian perumpamaan itu. Jadi ini ayat yang lain yang semisal dengan ayat yang kita bahas, mengajak manusia berpikir menggunakan akal sehat. Maka Allah berikan perumpamaan. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah, mereka semuanya tidak bisa menciptakan seekor lalat walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Subhanallah jemaah sekalian. Seekor lalat sekalipun tidak sanggup mereka ciptakan. Apalagi yang lebih baik daripada itu, yang lebih besar atau yang lebih bermanfaat, maka lebih tidak mungkin lagi mereka bisa menciptakan. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastankidzuhu minhu. Bahkan patung-patung yang mereka sembah itu, andai seekor lalat merampas sesuatu dari mereka, maka mereka tidak akan bisa menyelamatkan sesuatu itu dari lalat tersebut. Dha'ufat talibu wal matlub. Kata Allah, sungguh lemah yang menyembah dan yang disembah. Lemah yang menyembah dan yang disembah. Maka jemaah sekalian, ayat ini juga memberi pelajaran kepada kita, Allah Azza wa Jalla dialah yang maha kuat. Semua selain dia adalah lemah. Maka kalau begitu hanya dia yang pantas untuk disembah. Baik. Kemudian mungkin muncul pertanyaan. Kalau hanya Allah sang pencipta, selain Allah tidak bisa mencipta, kenapa manusia bisa menciptakan pesawat? Pesawat dulunya tidak ada. Kenapa manusia bisa menciptakan pesawat? Kenapa manusia bisa menciptakan mobil? Mobil dulunya tidak ada, diciptakan oleh manusia. Maka jemaah sekalian, mencipta yang hakiki maknanya adalah mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali kemudian menjadi ada. Itulah makna mencipta. Itulah makna mencipta. Mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali kemudian menjadi ada. Adapun yang dilakukan oleh manusia itu kan hanya merubah bentuk. Pesawat bukan sesuatu yang sama sekali tidak ada. Sudah ada besi-besinya, sudah ada aluminiumnya, sudah ada bagian-bagiannya, tinggal dirangkai lalu menjadi pesawat. Begitu pula mobil dan yang lainnya. Jadi mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali lalu menjadi ada, itu tidak mungkin dilakukan oleh makhluk. Tidak mungkin. Makanya di dalam ayat ini Allah gunakan kata syai'an. La yakhluqu syai'an. Makhluk itu tidak bisa menciptakan apapun. Ini bermakna umum. Tadi sudah saya terangkan, karena ini adalah kata nakirah dalam konteks penafikan. Maknanya umum. Tidak bisa makhluk menciptakan apapun. Walau hanya seekor lalat. Walau hanya seekor lalat. Ya. Jadi yang dibuat makhluk hakikatnya bukan mencipta, tetapi hanya merubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu pun kalau Allah mengizinkan. Kalau Allah menakdirkan. Kalau Allah kehendaki maka terjadi, kalau tidak maka tidak mungkin terjadi. Jemaah sekalian, di dalam ayat ini juga terkandung pelajaran bagi kita
untuk berdialog dengan orang-orang musyrik demi menolong kebenaran dan membantah kebatilan. Tetapi jamaah sekalian, apabila dialog itu dua arah, mereka juga berdialog dengan kita dan menyampaikan syubhat-syubhatnya, maka yang menghadapi mereka tidak boleh semua orang. Tidak boleh semua orang, melainkan orang-orang yang berilmu saja. Kalau orang bodoh, bukannya dia berdakwah, malah dia yang tersesat karena mendengarkan syubhat mereka. Sebagaimana pernah kita bahas di bab kewajiban berdakwah. Bab yang keberapa itu? Yang kelima ya. Bab yang kelima. Yaitu hadis tentang pengutusan Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Masih ingat kan? Ya, hadis tentang pengutusan Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Dan Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Artinya mereka bukan orang sembarangan. Mereka tahu kitab Allah yang pernah diturunkan kepada mereka. Mereka punya ilmu dan mereka suka berdebat. Sehingga jamaah sekalian, yang dipilih oleh Rasulullah SAW bukan orang sembarangan. Bukan sahabat yang baru hijrah, yang baru taubat, yang baru masuk Islam. Tapi yang dipilih adalah Mu'adz bin Jabal yang sudah lama belajar, yang sudah berilmu. Bahkan para ulama mengatakan Mu'adz adalah sahabat Nabi SAW yang paling tahu tentang hukum-hukum halal dan haram. Jadi untuk kondisi seperti ini, tidak semua orang bisa melakukannya. Harus orang-orang yang berilmu. Baik. Kita masuk dalil yang kedua. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabirin." Surat Fatir ayat 13-14. Walladzina tad'una min duni, kata Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang atau makhluk yang kalian sembah atau kalian panjatkan doa kalian kepada selain Allah. Orang-orang yang kalian panjatkan doa kalian atau kalian ibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Ma yamlikuna min qitmir, tidak memiliki apapun walau setipis kulit ari. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum, kalau kalian berdoa kepada mereka, maka mereka tidak akan bisa mendengarkan doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, andai mereka dengar sekalipun, maka mereka tidak akan bisa mengabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabirin, dan tidak ada yang bisa mengabarkan kepadamu tentang akibat perbuatanmu seperti Allah yang Maha mengetahui. Surat Fatir ayat ke-13 sampai 14. Inilah dalil yang kedua dari bab ke-15, bab yang menjelaskan tentang kebenaran tauhid dan batilnya kesyirikan serta bodohnya orang-orang yang berbuat dosa syirik. Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat ini adalah penjelasan tentang batilnya kesyirikan. Penjelasan tentang batilnya kesyirikan juga dari 4 sisi atau 4 buktinya. Kesyirikan itu adalah batil atau salah. Yang pertama adalah yang mereka sembah atau mereka panjatkan doa mereka selain Allah tidak punya kepemilikan apapun. Nggak punya apa-apa. Walau hanya setipis kulit ari. Walau hanya setipis kulit ari. Tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Maka bodoh minta sesuatu kepada mereka. Bodoh menyembah mereka agar mereka bisa memberikan kebaikan untuk kita. Itu kan kebodohan. Yang kedua, mereka tidak bisa mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan kepada mereka.
Mereka tidak bisa mendengarkan orang-orang yang berdoa kepada mereka, ataupun orang-orang yang menyembah mereka. Tidak bisa mereka dengarkan. Seperti patung-patung yang mereka sembah, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga kata Allah, andai bisa mendengarkan sekalipun, tidak akan bisa mengabulkan. Tidak akan bisa mengabulkan. Yang maha mampu mengabulkan doa, hanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, di hari kiamat, orang-orang yang mereka sembah, atau makhluk yang mereka sembah, apapun makhluk itu, akan mengingkari perbuatan mereka. Tidak mau mengakui. Yang mereka anggap Tuhan selain Allah tidak mengakui. Karena mereka menuntut minta diselamatkan. Maka mereka tidak mengakui. Mereka mengingkari, mereka menyalahkan peribadahan yang dilakukan kepada mereka. Jadi, ini 4 bukti yang menunjukkan batilnya kesyirikan. 4 bukti yang menunjukkan batilnya kesyirikan. Bukti yang bisa dipahami oleh setiap orang yang berakal. Kalau begitu, sebaliknya, ayat ini menjelaskan kepada kita kebenaran tauhid. Kebenaran tauhid, yaitu hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak disembah. Kenapa? Karena kebalikan dari 4 ini. Yang pertama, Allah yang memiliki segala sesuatu. Allah dialah pemilik, penguasa segala sesuatu. Yang kedua, Allah maha mampu mendengarkan seluruh makhluk yang berdoa kepadanya. Walaupun seluruh makhluk, manusianya, jinnya, semuanya, dari awal sampai akhir berkumpul di tempat yang sama. Lalu mereka berdoa bersama-sama. Dengan bahasa yang beda-beda. Dengan permintaan yang beda-beda. Maka Allah maha mampu mendengarkan semua permohonan mereka. Allah maha mampu mendengarkan semua permohonan mereka. Subhanallah. Bagaimana bisa Allah disamakan dengan selain Allah yang tidak bisa mendengar. Kemudian yang ketiga, hanya Allah yang maha mampu untuk mengabulkannya. Hanya Allah yang maha mampu mengabulkan semua doa-doa yang dipanjatkan makhluknya. Dan yang keempat, Allah tidak mengingkari peribadahan orang-orang yang mentauhidkan Allah kelak di hari kiamat. Tetapi Allah akan memberikan kepada mereka balasan yang terbaik. Jadi kebalikannya, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kebenaran tauhid. Hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak disembah. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, ayat ini juga terkandung di dalamnya pelajaran penting, yaitu akidah Islam. Akidah Islam dibangun di atas bukti ilmiah. Bahkan ajaran Islam secara umum, semuanya dibangun di atas bukti-bukti ilmiah. Dan tidak ada satupun ajaran Islam yang bertentangan dengan akal sehat. Tidak ada. Tidak mungkin itu terjadi. Kalau seseorang mengira ada satu ayat atau satu hadis atau satu ajaran Islam kayaknya nggak masuk akal, pasti akalnya sedang bermasalah. Nggak mungkin ayat yang salah, nggak mungkin hadis yang salah, akalnya sedang bermasalah. Jadi jemaah sekalian, ini sifat ajaran Islam. Makanya sudah sering juga kita jelaskan, dan ini juga pembahasan di pekan lalu, orang yang berakal itu adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Agar kalian berakal. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah diwasiatkan kepada kalian agar kalian berakal. Jadi menjalankan apa yang Allah wasiatkan, mengamalkan ajaran-ajaran Islam, itulah orang yang berakal sebenarnya. Karena tidak mungkin ajaran-ajaran Islam bertentangan dengan akal sehat. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin jemaah sekalian? Karena dalil tadi. Allah mengatakan, kalau kalian menjalankan ajaran Islam, maka kalian menjadi berakal. Ini pertama. Ada dalil. Ada dalilnya dari Al-Quran. Bahwa
Tidak mungkin ajaran Islam, ajaran Al-Quran dan hadis bertentangan dengan akal sehat. Yang kedua, dalil akal sehat itu sendiri. Apa dalil akal sehatnya? Bahwa ajaran Islam nggak bertentangan dengan akal. Karena Allah yang menciptakan akal kita. Kemudian Allah suruh kita belajar menuntut ilmu. Allah suruh kita gunakan akal sehat kita. Nggak mungkin Allah turunkan kemudian ajaran yang bertentangan dengan akal kita. Allah ciptakan akal kita. Allah suruh kita belajar. Allah suruh kita menggunakan akal kita. Tidak mungkin Allah turunkan ajarannya lalu bertentangan dengan akal kita. Itu nggak masuk akal. Itu tidak masuk akal. Iya. Jadi, kalau ada orang yang mengatakan ada satu ajaran agama yang tidak masuk akal, maka akalnya sedang bermasalah. Akalnya sedang bermasalah. Maka hadis atau ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa ajaran Islam dibangun di atas bukti-bukti ilmiah. Bukti-bukti ilmiah yang sesuai dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Akal sehat itu bukan dalil, bukan sumber maksud saya. Bukan sumber beragama. Tapi dalil Al-Quran dan Sunnah tidaklah bertentangan dengan akal sehat. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran yang sangat penting juga yang bisa kita petik dari ayat ini adalah Allah adalah pemilik segala sesuatu secara hakiki. Allah Azza wa Jalla adalah pemilik segala sesuatu secara hakiki. Ya, seluruh makhluk, langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Dijelaskan dalam banyak ayat, diantaranya di surat Az-Zukhruf, ayat 85. Wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Maha berkah Allah, miliknya lah langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi seluruh makhluk milik Allah. Kita dan apa yang kita miliki adalah milik Allah Azza wa Jalla. Jadi secara hakiki hanya Allah Azza wa Jalla pemilik segala sesuatu. Mungkin muncul pertanyaan, bukankah manusia juga memiliki? Dan kepemilikan manusia diakui dalam syariat. Diakui di dalam syariat. Makanya kita punya emas, kita punya perak, kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat apabila telah terpenuhi nisab dan haul. Berarti kepemilikan kita terhadap emas dan perak diakui oleh syariat. Tetapi kenapa dikatakan hanya Allah yang memiliki segala sesuatu? Maka jemaah sekalian, makna Allah memiliki segala sesuatu itu adalah kepemilikan yang hakiki, yang sebenarnya, dan kepemilikan yang sempurna. Kepemilikan yang sempurna. Sedangkan kepemilikan kita adalah kepemilikan yang terbatas. Kepemilikan yang terbatas. Terbatas oleh apa? Pertama, yang kita miliki sedikit. Ada batasannya, sedikit. Ada batasannya sedikit sekali yang kita miliki. Iya. Kemudian yang kedua, dalam memperlakukan apa yang kita miliki, kita juga tidak boleh melakukannya semau kita. Ini perbedaan antara milik kita dengan milik Allah. Yang pertama, milik kita sedikit. Adapun milik Allah segala sesuatunya. Yang kedua, kepemilikan kita bukan kepemilikan yang sempurna. Buktinya apa? Kita tidak bisa seenaknya memperlakukan milik kita semau kita. Misalkan kita punya mobil. Boleh nggak orang punya mobil, mobilnya didorong ke jurang? Nggak boleh, walaupun itu milik dia. Kita katakan kepadanya tidak boleh. Syariat melarang engkau melakukan itu. Karena tidak boleh menyia-nyiakan harta. Karena pada hakikatnya itu kan cuma titipan. Harta itu milik Allah, hanya titipan kepada kita. Kita tidak dibolehkan semena-mena atau berbuat sesuka kita terhadap harta kita sendiri sekalipun. Jadi itulah perbedaan antara kepemilikan kita dan kepemilikan Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat ini juga ada pelajaran.
Allah Azza wa Jalla, Dia yang maha mengetahui akibat segala sesuatu. Allah Azza wa Jalla, Dialah yang maha mengetahui akibat segala sesuatu. Apapun yang kita lakukan, bagaimana akibatnya di akhirat, hanya Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui. Dan hanya Dia yang mampu mengabarkan kepada kita. Pelajaran yang lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini, bahwasannya ayat ini menjelaskan kepada kita kebodohan orang-orang yang menyembah atau berdoa kepada selain Allah dari sisi yang mereka panjatkan doa itu tidak bisa mendengar orang-orang yang berdoa kepada mereka. Contohnya patung-patung ataupun para malaikat. Karena para malaikat itu mereka sudah punya tugas khusus. Mereka sudah punya tugas khusus. Tidak ada yang punya tugas mendengarkan doa dan mengabulkan doa, tidak ada. Mereka sudah punya tugas-tugas khusus. Mencatat amalan, mencabut ruh, dan lain-lain. Begitu pula jemaah sekalian, termasuk yang tidak bisa mendengar, ketika kita memanjatkan doa kepada mereka, adalah orang-orang yang sudah wafat. Orang-orang yang sudah wafat. Jadi ini juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Menjelaskan kepada kita, orang-orang yang sudah wafat, yang dipanjatkan kepada mereka doa, maka mereka tidak bisa mendengarkan. Maka mereka tidak bisa mendengarkan doa tersebut. Dengan dalil yang tegas dari Al-Quranul Karim. Dan tidak ada satu dalil pun, yang menjelaskan kepada kita orang-orang yang sudah wafat itu bisa mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan kepada mereka. Tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah wafat, para wali, para nabi, bisa mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan kepada mereka. Andai mereka bisa mendengarkan sekalipun, maka mereka tidak akan bisa mengabulkan. Tetapi jamaah sekalian, terkait permasalahan apakah mayit mendengar apa yang terjadi di sekitar kuburan mereka, maka ini ada perbedaan pendapat ulama. Mayoritas ulama berpendapat mereka tidak bisa mendengar. Kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bagian tertentu yang bisa mereka dengarkan. Tapi secara mutlak mereka bisa mendengarkan semuanya, maka mayoritas ulama berpendapat tidak. Karena dalil-dalilnya jelas. Di antaranya surat An-Naml ayat 80. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innaka la tusmi'ul mauta." Sesungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan kepada orang-orang mati. Juga surat Fatir ayat 22. "Wa ma anta bimusmi'im man fil kubur." Dan tidaklah engkau bisa memperdengarkan terhadap mereka yang sudah di dalam kubur. Jadi ini ayat Al-Quran yang lain yang menjelaskan orang-orang yang sudah dikubur tidak bisa mendengarkan. Apalagi mendengarkan doa dan mengabulkannya, lebih tidak mungkin lagi. Bahkan jemaah sekalian, kita dianjurkan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan Nabi SAW mendengarkan langsung salawat kita. Yang ada adalah sebaliknya.
ada malaikat yang Allah tugaskan menyampaikan salam. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam An-Nasa'i. Nabi SAW bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard, yuballiguni min ummati assalam." Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang bertebaran di muka bumi. Mereka menyampaikan kepadamu salam dari umatku. Jadi Rasulullah SAW tidak mendengarkan langsung salawat dan salam yang kita sampaikan kepada beliau, melainkan ada malaikat yang Allah tugaskan lalu menyampaikan salam itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak bisa mendengarkan, bagaimana lagi selain beliau? Iya. Jadi ini pendapat yang lebih kuat. Kecuali ada dalil-dalil yang menunjukkan di kondisi tertentu bisa mereka mendengarkan. Bisa mereka mendengarkan. Contohnya jemaah sekalian, mayit mendengarkan bunyi sandal orang yang meninggalkan kuburannya. Mayit mendengarkan bunyi sandal orang yang mendengarkan kuburannya, yang meninggalkan kuburannya. Maka kita katakan mayit bisa mendengarkan. Tapi kita jangan melebar, jangan kita tambahin lagi. Mereka, mayit bisa dengarkan obrolan mereka, tangisan mereka, curhat mereka, tidak. Kita ikut sesuai dalil saja. Begitu pula ada dalil Rasulullah SAW berbicara kepada orang-orang kafir yang dilempar di sumur pada perang Badar. Maka para ulama mengatakan ini adalah kekhususan Rasulullah SAW. Kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula ulama beda pendapat tentang kalau kita datang di kubur, kalau kita datang di pekuburan kaum muslimin, kemudian kita mengucapkan salam, apakah kita dianjurkan mengucapkan salam dikarenakan mayit itu mendengar atau tidak? Maka ini ada khilaf ulama. Pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin itu tidak menunjukkan mayit mendengarkan. Ya, sama jemaah sekalian, di masa hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat solat mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi itu tidak menunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan. Ketika para sahabat solat, dimanapun mereka berada, tidak menunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan salawat dan salam mereka. Itu ketika beliau masih hidup, apalagi ketika beliau sudah wafat. Baik, ini permasalahan yang disebutkan para ulama di dalam bab ini. Kemudian jemaah sekalian, di dalam ayat ini juga ada pelajaran penting, yaitu peringatan terhadap orang-orang yang mempersekutukan Allah, terhadap orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, bahwa yang mereka sembah itu kelak di hari kiamat akan berlepas diri dari mereka. Yang mereka sembah itu kelak di hari kiamat akan berlepas diri dari mereka. Dan ini disebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya yang sudah kita bahas juga di bab sebelumnya, surat Al-Ahqaf ayat ke-6, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Apabila manusia dikumpulkan, dibangkitkan di hari kiamat, maka mereka akan menjadi saling bermusuhan. Dan yang mereka sembah itu akan mengingkari peribadahan yang dilakukan kepada mereka. Akan mengingkari peribadahan yang dilakukan kepada mereka. Baik. Jadi jemaah sekalian, mereka berlepas diri, bukan hanya berlepas diri, memusuhi. Mereka memusuhi orang-orang yang menyembah mereka. Juga Allah sebutkan di surat Ibrahim ayat 22 tentang setan berlepas diri dari manusia. Setan berlepas diri dari manusia. Kata setan, "Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Inna dhalimina lahum adzabun alim." Sesungguhnya kata setan, aku berlepas diri dari perbuatan kalian
mempersekutukan aku dengan Allah ketika di dunia. Subhanallah. Setan pun berlepas diri dari mereka. Ya. Ya, kata setan, siapa suruh kalian ikut saya? Termasuk jemaah sekalian, Allah sebutkan Nabi Isa alaihissalam berlepas diri dari orang-orang Nasrani yang menyembah mereka, yang menyembah beliau. Nabi Isa alaihissalam berlepas diri dari orang-orang Nasrani yang menyembah beliau, atau berlepas diri dari peribadahan mereka. Seperti Allah sebutkan di surat Al-Maidah ayat 116. Bahkan Allah minta pertanggungjawaban khusus kepada, Allah bertanya khusus kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah? Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maka Nabi Isa alaihissalam berlepas diri dari perbuatan orang-orang Nasrani kepada beliau. Kata Nabi Isa alaihissalam, maha suci engkau, tidaklah patut aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Tidaklah patut aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku memang pernah mengatakannya, tentu engkau sudah mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau maha mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui tentang perkara-perkara gaib. Jadi jemaah sekalian, para nabi, para wali, apapun itu yang disembah selain Allah akan berlepas diri dari semua orang-orang yang menyembah mereka. Alhamdulillah, mungkin ini saja yang bisa kita bahas dari bab yang ke-15, dalil yang pertama dan kedua. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Mohon nasihat dan bimbingannya. Ana dulu pernah memakai jimat dan khodam untuk pelet. Namun sekarang sudah taubat. Tapi barang, yarhamukallah, tapi barang atau jimat itu masih ana simpan di rumah. Mau ana kembalikan ke dukun itu sudah meninggal. Bagaimana cara memusnahkan jimat itu supaya tidak mengganggu lagi? Dan cara meruqyah diri. Karena dulu dukun ini pernah memasukkan khadam atau jin pada tubuh anak. Jadi khadam itu artinya pembantu. Walaupun bahasa Arabnya khadim, tapi mereka bilang khadam artinya pembantu. Sebenarnya yang mereka sebut khadam, para jin yang membantu, itu bukan membantu tapi menyesatkan. Dan kita yang jadi budak dia, bukan dia yang nurut sama kita, sebenarnya kita yang menjadi budaknya. Ya. Walhamdulillah, saudara kita ini sudah taubat. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan jimat-jimat tersebut? Bagaimana cara memusnahkan? Ya, tidak ada cara khusus untuk memusnahkan. Dibuang di tempat sampah begitu saja tidak masalah. Dibakar juga boleh. Ucapkan bismillah, dibuang atau dibakar tidak masalah. Kecuali apabila terdapat nama-nama Allah padanya. Karena biasa begitu, para dukun untuk menipu manusia, mereka buat jimat-jimat, mereka tulis nama-nama Allah. Atau sebagian ayat-ayat Al-Quran. Maka tidak boleh dibuang di tempat sampah. Karena ada nama Allah atau ayat Al-Quran. Tapi dibakar. Dibakar, tentu dibakar di sini bukan niat untuk menghinakan nama Allah itu. Namun justru sebaliknya untuk memuliakan, supaya tidak dihinakan kalau dilempar di tempat sampah atau ditempatkan sembarangan, nanti diinjak-injak orang. Iya. Baik.
Adapun jamaah sekalian, menghindari gangguan setan atau jin yang dulu pernah bekerja sama dengan kita, maka cara yang paling kuat, cara yang paling utama adalah mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah kita, memurnikan ibadah kita, semua hanya untuk Allah, dan menjauhi segala macam dosa, kesyirikan maupun kekufuran. Inilah benteng terkuat dari semua gangguan-gangguan makhluk. Bahkan setan mengakui dia tidak akan bisa mengganggu, tidak akan bisa menyesatkan orang yang benar-benar mentauhidkan Allah. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Shad ayat 82-83. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan bersumpah, kata Allah, demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas. Maka para ulama mengatakan, ikhlas itu adalah benteng terkuat untuk menjaga kita dari godaan maupun gangguan setan. Apa makna ikhlas? Tauhid. Ikhlas maknanya di sini adalah tauhid. Menjauhi segala macam bentuk kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Inilah benteng yang paling kuat. Dan tauhid yang benar akan melahirkan tawakal. Tawakal juga adalah sebab terbesar hamba mendapatkan pertolongan Allah. Sebagaimana ayat yang sudah sering kita dengarkan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Dan juga dalam setiap aktivitas, kita mulai dengan nama Allah. Dan terutama menjaga zikir-zikir harian, zikir-zikir pagi petang. Maka ini akan menjauhkan kita dari setan. Ya, tidak harus diruqyah. Kalau kita mentauhidkan Allah, kita belajar menguatkan tawakal kita kepada Allah, dan kita meminta perlindungan kepada Allah, menjaga zikir-zikir, terutama zikir pagi petang, maka dengan sebab itu insya Allah kita dijauhkan dari setan yang mengganggu tersebut. Ya. Adapun cara meruqyah, itu sudah pernah kita bahas, mudah. Kita bacakan untuk diri kita, ayat Al-Quran, Al-Fatihah misalkan. Kita baca, kita niatkan untuk meruqyah diri kita, sudah selesai. Kalau ada anggota tubuh yang sakit, diusap di situ atau dipegang, dibacakan lalu ditiup. Iya. Ada yang mengatakan bahwa nur, cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada sejak Nabi Adam. Bagaimana hukumnya? Dan bagaimana hukum orang yang mengaku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sadar atau dalam keadaan terjaga? Jemaah sekalian, para ulama ahli hadis menjelaskan, semua hadis yang berbicara tentang nur Muhammad adalah hadis-hadis yang tidak sahih. Adalah hadis-hadis yang tidak sahih. Tidak ada satupun hadis sahih berbicara tentang nur Muhammad. Tidak ada. Apalagi ada yang berkeyakinan Nabi SAW itu adalah nur, cahaya. Jadi nggak seperti kita dagingnya, kulitnya nggak seperti kita, tapi beliau bercahaya dan nggak ada bayangan. Itu semuanya khurafat, tidak ada dalilnya. Iya. Maka itu adalah jelas akidah yang batil, tidak berdasarkan dalil sahih. Bagaimana dengan orang yang mengaku melihat Rasulullah SAW di saat terjaga? Maka jemaah sekalian, ini juga tidak ada dalil yang sahih lagi tegas. Memang ada dalil-dalil tapi tidak tegas menunjukkan Nabi SAW bisa terlihat dalam keadaan terjaga. Dan itu bertentangan dengan dalil-dalil yang menunjukkan beliau telah wafat. Innaka mayyitun, kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya engkau akan mati wahai Muhammad. Dan sudah masyhur hadis-hadis tentang kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada dalil sahih yang tegas yang menunjukkan
kita mungkin melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga. Tidak pula ada kisah nyata yang dialami para sahabat. Andaikan bisa, tentu para sahabat yang lebih layak berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan anugerah. Keluarga beliau, istri-istri beliau, putri beliau yang masih hidup Fatimah, sahabat-sahabat tercinta Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tentu mereka yang lebih layak. Tapi tidak ada satupun kisah atau cerita yang sahih yang diriwayatkan bahwa mereka berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga. Tidak ada. Ya, tidak pula para sahabat yang lainnya atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in, tidak pula imam-imam yang dikenal seperti Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, Ahmad, tidak ada riwayat. Kecuali riwayat dari orang-orang sufi, tarekat tasawuf. Ngaku-ngaku. Sayang mereka tidak videokan. Jadi kita bisa buktikan. Ngaku-ngaku berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ini diantara kedustaan mereka. Apalagi kemudian biasanya orang-orang sufi, tarekat tasawuf, ya mungkin enggak semuanya ya, sebagian mereka yang mengaku-ngaku berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengklaim ini ada zikir khusus. Langsung diijazahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa itu tujuan mereka. Untuk membenarkan zikir-zikir yang tidak berdasarkan dalil, untuk membenarkan zikir-zikir yang tidak berdasarkan dalil. Iya. Dan jemaah sekalian, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita mimpi, ketika dalam tidur kita, di mimpi kita, itu sudah dimaklumi, itu mungkin terjadi. Tapi kemudian kalau misalkan kita diberi amalan yang benar-benar baru, yang tidak ada dalam ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang asli, maka yakin yang berjumpa dengan kita, yang mengaku sebagai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bukan beliau. Iya, karena nggak mungkin beliau mengajarkan bid'ah, sementara di ajaran aslinya yang beliau ajarkan semasa hidup, beliau melarang bid'ah, melarang keras, nggak mungkin. Tapi mungkinkah ada yang mengaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sebenarnya bukan beliau? Jawabannya mungkin. Setan mungkin mengaku. Yang tidak mungkin adalah dia menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang tidak mungkin. Tapi mengaku-ngaku ya bisa saja. Mengaku-ngaku bisa saja. Itu dalam mimpi yang memungkinkan kita berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap kita tidak boleh melakukan amalan yang kita dapatkan dalam mimpi yang tidak sesuai dengan ajaran beliau di dalam kenyataan. Apalagi yang tidak mungkin terjadi, yaitu berjumpa ketika dalam kondisi terjaga. Wallahu a'lam. Jika seseorang dikatakan bersenang hati ketika melihat orang lain yang bertabiat buruk tertimpa musibah, apakah itu termasuk sifat orang munafik? Jemaah sekalian, ini kembali kepada permasalahan al-wala wal bara, al-wala wal bara, cinta dan benci. Cinta dan benci. Para ulama membagi manusia menjadi 3 dalam hal al-wala wal bara. Pertama, yang kita benci sepenuhnya. Yang kita benci sepenuhnya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang kafir. Tidak boleh ada kecintaan kepada mereka sedikit pun. Ya. Maka ketika mereka ditimpa kemudaratan dan kita senang, maka ini termasuk bagian dari kebencian kepada mereka. Bagian dari kebencian terhadap mereka. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, orang yang kita cinta sepenuhnya, tidak boleh ada benci kepada mereka. Tidak boleh ada benci kepada mereka. Yaitu orang-orang beriman yang baik keimanannya dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika mereka ditimpa musibah, lalu kita senang, itulah kemunafikan. Itulah bagian dari kemunafikan. Ya. Namun sudah kita jelaskan kemarin ya, kemunafikan itu ada 2, munafik besar dan munafik kecil.
Kemudian yang ketiga, orang yang masih beriman, tapi dia suka berbuat dosa. Dia suka berbuat dosa. Bahkan terkadang dosanya membahayakan kaum muslimin dan membahayakan agama Islam. Maka selama dia masih muslim, berlaku baginya al-wala wal bara, yaitu di satu sisi kita masih cinta kepadanya, dan di sisi lain kita benci kepadanya. Kita cinta sesuai dengan kadar iman dan takwanya, kita benci sesuai dengan kadar perbuatan dosanya. Maka sebatas itu pula senangnya kita ketika dia ditimpa musibah, ya sebatas perbuatan dosa yang dia lakukan. Sebatas perbuatan dosa yang dia lakukan. Tidak boleh kita senang seperti orang kafir yang tertimpa musibah. Tidak boleh. Iya. Dan ini dipraktekkan juga oleh para ulama. Dahulu ada orang-orang yang membahayakan Islam, masih muslim, tapi sangat membahayakan Islam, yaitu golongan-golongan sesat ahlul bid'ah. Maka mendengar kematian mereka, itu sebagian para ulama sujud syukur. Mendengar kematian mereka. Walaupun mereka masih muslim, tapi mereka entah sadar atau tidak, membahayakan Islam dan kaum muslimin. Maka para ulama sujud syukur karena kematian mereka. Iya. Jadi kembali kepada permasalahan al-wala wal bara. Seorang akhwat bekerja dan kos di Pulau Jawa. Dan atas izin Allah sudah dapat membiayai hidupnya sendiri. Masya Allah. Orang tua tinggal di Sumatera. Akhwat tersebut pulang kampung 1 tahun sekali. Apabila seorang akhwat berniat untuk berkurban, korbannya untuk dia dan keluarga di Sumatera. Mengingat sudah tidak tinggal satu rumah. Atau sebaliknya akhwat tersebut mengirim uang kepada orang tuanya sebagai pemberian agar ortunya dapat membeli hewan kurban, kemudian di atas namakan ayah. Namun apakah ini termasuk pembelian kurban oleh saya karena hartanya kurban atas nama yang membiayai. Baik. Jemaah sekalian, terkait dengan permasalahan ini, para ulama menjelaskan, kalau sudah beda rumah, beda dapur, dan beda juga sumber penghasilan, walaupun masih keluarga, ayah dan anak, dianjurkan masing-masing berkorban. Dianjurkan masing-masing berkorban. Ya. Bahkan sebagian ulama juga mengatakan, walaupun masih satu dapurnya, tapi masing-masing punya penghasilan sendiri. Ayah punya penghasilan, anak punya penghasilan sendiri, maka juga dianjurkan masing-masing berkorban. Karena dalam berkorban itu ada nilai berkorban di jalan Allah, berkorban harta kepemilikan yang kita dapatkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Iya. Ini yang pertama. Ini yang afdal kalau bisa dilakukan. Jadi akhwat ini dia berkorban, orang tuanya di kampung juga berkorban. Iya. Ada yang mau menemani akhwat ini berkorban? Nikahi dulu ya. Baik, itu yang paling afdal. Itu yang afdal. Masing-masing berkorban. Nah, pertanyaannya, kalau orang tuanya di kampung tidak punya harta untuk membeli hewan kurban, sementara dia mampu, apakah dia berkorban di sini? Ataukah uangnya dikirim saja ke kampungnya untuk orang tuanya berkorban? Jawabannya jemaah sekalian, yang afdal adalah kepala keluarga yang berkorban. Karena dia belum punya suami, berarti kepala keluarganya adalah ayahnya, orang tuanya. Jadi yang afdal adalah kepala keluarganya yang berkorban. Walaupun seekor kambing, dia bisa niatkan pahalanya untuk seluruh anggota keluarganya. Untuk seluruh anggota keluarganya. Jadi betul sekali, saudari kita ini mengirimkan uang sebagai pemberian kepada ayahnya. Jadi uang itu sudah dimiliki oleh ayahnya. Kemudian ayahnya membeli hewan kurban. Lalu ayahnya berkorban, dia niatkan untuk seluruh anggota keluarganya. Dan jemaah sekalian, sharing hewan kurban dalam niat pahala itu unlimited. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Tapi niat berkorban ada batasan. Untuk seekor kambing hanya satu orang. Hanya satu orang. Jadi nggak bisa sama-sama niat berkorban antara ayah dan anak untuk satu ekor kambing. Nggak bisa.
Jadi hanya satu yang niat berkorban, hanya satu yang niat berkorban. Iya. Tapi untuk pahalanya itu bisa tanpa batasan untuk seluruh anggota keluarga. Bahkan itu akan mencakup yang hidup maupun yang sudah wafat. Yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Jadi nggak perlu diniatkan khusus. Ini khusus yang sudah wafat, untuk ayah saya yang sudah wafat. Ini untuk saya. Nggak perlu juga seperti itu. Satu, kita niatkan untuk saya dan untuk ayah saya yang sudah wafat. Dan semua keluarga, ayah, ibu, semua keluarga, maupun anak-anak kita, istri-istri kita. Bahkan walaupun kita punya 4 istri, cukup satu diniatkan semuanya. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau punya istri banyak, tapi beliau tidak berkorban untuk masing-masing istri. Satu kambing beliau niatkan untuk diri beliau dan seluruh keluarga beliau, termasuk semua istri-istri beliau. Iya, jadi seperti itu yang afdal. Wallahu alam. Apakah meminum air sisa bekas minuman seorang ulama itu termasuk sunnah atau apa, Ustaz? Ya. Termasuk at-tabarruk al-mamnu, cara bertabarruk yang terlarang, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apakah bisa sampai tingkat kesyirikan? Ya. Karena kita meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab. Padahal itu bukan sebab. Bukan sebab untuk mendapatkan keberkahan. Bukan sebab untuk mendapatkan keberkahan. Ya. Dan ini sudah kita bahas di bab yang ke-9 kalau tidak salah, tentang termasuk syirik mencari sebab atau mencari berkah dari benda-benda. Dari benda-benda. Ya, sisa air minum seorang ulama atau seorang ustadz itu juga kan benda, itu juga makhluk. Maka ini masuk dalam syirik sebab. Ini masuk dalam syirik sebab. Ya, yang kita bahas sejak bab yang ke-6 atau yang ke-7 tentang syirik sebab. Yang kita bahas sejak bab yang ke-7. Yaitu meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab, adalah syirik. Jadi syiriknya di situ. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan sisa minum para ustadz, para guru, para ulama bisa menjadi sebab keberkahan. Tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan bahwa bekas-bekas orang soleh bisa menjadi sebab keberkahan, kecuali untuk satu orang saja, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ini masa corona ya, bukan dapat berkah, dapat corona. Jadi hati-hati. Jemaah sekalian, mohon maaf kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.